Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi kita ngobrol penuh inspirasi, yaitu tentang produk kreatif kewirausahaan PKKW. Itu kita akan ngobrolin tentang menganalisis perkembangan usaha. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar ngopi kali ini penuh berkah, manfaat fid dunya wal akhirah. Bagi yang beragama Islam ikuti saya, bagi yang selain beragama Islam silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke apa yang akan kita obrolin, yaitu menganalisis perkembangan usaha. Menganalisis perkembangan usaha itu pasti ya, semua akan menuju keberhasilan sebuah usaha, dan keberhasilan usaha diidentikan dengan perkembangan perusahaan tersebut. Nah, istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas dari dimensi perusahaan. Nah, dimensi perusahaan itu tentunya selalu mengacu pada perkembangan perusahaan. Nah, perkembangan perusahaan itu sendiri adalah sebuah proses dalam pertambahan, tentunya di situ ada karyawan, ada peningkatan modal, dan juga masih banyak lagi dan lain-lain tentunya. Nah, di ngobrol kali ini berikut adalah ciri-ciri perusahaan yang berkembang, dan tentunya ini ada indikator dari perkembangan suatu usaha. Perusahaan yang berkembang itu memiliki ciri-ciri. Nah, ini kita akan bahas tentang ciri-ciri perusahaan yang berkembang. Oke, nah perusahaan yang berkembang itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Namun yang akan kita obrolin kali ini adalah terdapat dua ciri utama yang dapat diperlihatkanlah dari perusahaan yang tentunya berkembang. Adapun dua ciri utama perusahaan yang berkembang akan kita bahas di obrolan kali ini, yaitu sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu tentang kinerja keuangan. Apa yang dimaksud dengan kinerja keuangan? Yaitu kinerja keuangan, tentunya kinerja perusahaan yang pada dasarnya diperlukan sebagai alat ukur untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Nah, kinerja keuangan perusahaan itu digunakan sebagai media pengukuran yang tentunya bersifat subjektif, yang di situ menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh perusahaan itu dalam menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan. Kinerja keuangan itu termasuk laporan keuangan yang merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu
itu jelas ya. Biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi. Tentunya yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan itu ya dalam periode tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan itu merupakan ringkasan dari suatu proses ya yang dicatat, yaitu suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama ya tahun buku yang bersangkutan dari perusahaan tersebut. Dalam kinerja keuangan itu juga ada laporan keuangan yang tentunya lengkap. Lengkap itu biasanya meliputi di situ ada neraca, ada juga laporan laba rugi, juga laporan perubahan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan yang dapat disajikan dalam ya berbagai cara lah, seperti sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Itulah laporan keuangan. Tentunya juga ada catatan dan laporan lain ya, serta materi-materi ada di situ, ada penjelasan-penjelasan yang merupakan bagian integral dari sebuah laporan keuangan. Yang dimaksud dengan kinerja keuangan itu ada di sini, yaitu menurut Munawir. Apa yang dimaksud adalah, kalau menurut Munawir itu laporan keuangan. Kenapa? Merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan apa? Dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Itu menurut Munawir apa yang dimaksud dengan laporan keuangan yang menyangkut kinerja keuangan. Kita dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan itu ya jelas akan tergambar di dalamnya itu aktivitas perusahaan tersebut. Ya oleh karena itu laporan keuangan perusahaan itu merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat. Untuk apa? Ya alat untuk mengkomunikasikan ya, dan juga alat yang digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Ya, bahwa perusahaan itu bisa diukur kinerjanya itu melalui laporan keuangan. Kinerja keuangan juga dapat ya dinilai. Nah, penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan itu merupakan salah satu cara. Cara apa? Cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar apa? Dapat memenuhi kewajibannya tentunya terhadap penyandang dana atau pemegang saham di sini, dan juga untuk mencapai tujuan yang tentunya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Itulah termasuk penilaian dalam kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan itu juga akan menjadi penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai ya tentunya dari proses pengambilan keputusan manajemen yang nantinya akan merupakan ya persoalan yang sangat kompleks tentunya, karena di situ akan menyangkut efektivitas pemanfaatan modal. Nah ini di sini juga efisiensi dari kegiatan perusahaan itu sangat menyangkut dari nilai serta keamanan dari berbagai tentunya tuntutan yang timbul dari perusahaan itu tersebut.
karena kinerja keuangan itu sangat menentukan perusahaan ini berhasil atau tidak untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita sampai ke faktor kedua setelah kinerja keuangan, yaitu perluasan pasar. Ini sangat penting sekali ya, perluasan pasar ini, karena perusahaan yang berkembang itu biasanya terlihat dari perluasan pasar yang dilakukan oleh perusahaan itu. Perluasan pasar itu sendiri merupakan suatu strategi ya, untuk untuk pertumbuhan sebuah perusahaan, yang ini faktor dan penjualan produk-produk yang di dalam pasar itu juga harus telah ada sebelumnya, agar agar perluasan pasar ini efektif. Perluasan pasar itu juga merupakan kegiatan kegiatan yang bisa disebut juga dengan istilah penetrasi pasar. Jadi perluasan pasar itu juga disebut dengan penetrasi pasar. Nah, penetrasi pasar itu bagi perusahaan itu merupakan ya berusaha tentunya untuk untuk mencapai 4 tujuan. Apakah 4 tujuan dari penetrasi pasar untuk perluasan pasar? Ya, mari kita ikuti ngobrol kali ini untuk mengetahui tentang penetrasi pasar. Yang pertama, ya, penetrasi pasar atau perluasan pasar itu, satu, itu mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk. Ya, jadi kita punya pangsa pasar itu ya ditingkatkan atau dipertahankan. Hal ini dapat dicapai dengan cara menggabungkan strategi hal yang tentunya di sini kompetitif. Nah, ya, ada juga iklan, ada atau promosi lah dari penjualan, dan juga hal lain yang menunjang untuk perluasan pasar itu. Yang kedua, kita harus aman dari dominasi pertumbuhan pasar. Yang ketiga dari perluasan pasar yaitu restrukturisasi pasar yang harus matang, tentunya oleh manufaktur pesaing. Jadi kita harus matang dari manufaktur pesaing. Hal ini merupakan beberapa ya tindakan lah, seperti promosi yang gencar, dan tentunya menciptakan strategi harga agar pasar itu dinilai yang kurang menarik itu oleh kompetitor. Yang keempat dari ekspansi pasar atau perluasan pasar yaitu meningkatkan penggunaan produk konsumen. Jadi harus meningkatkan penggunaan produk itu oleh konsumen. Misalnya atau contohnya itu memperkenalkan produk yang loyalitas konsumennya itu bagus. Ya, untuk itu diperlukan riset, tentunya riset di pasar, agar mendapatkan informasi yang akurat. Untuk Untuk mengenai pasar itu kita dapat informasi yang akurat. Nah, ini termasuk di dalam misalnya siapa saja kompetitor dari pasar kita dan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, agar kita bisa mendapatkan program loyalitas dari konsumen itu. Konsumen yang betul-betul loyal itu termasuk strategi dari perluasan pasar. Ini ada cara dari perluasan pasar.
Maksudnya begini, jadi kegiatan peluasan pasar itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengembangan pasar dan pengembangan produk. Yang dimaksud dengan pengembangan pasar ya suatu strategi itu untuk pertumbuhan yang tentunya berusaha ya, menjual produk-produk yang telah ada di pasar-pasar yang baru. Nah, ini ada banyak cara untuk mengaplikasikan strategi ini. Ya, antara lain sebagai berikut. Strategi yang pertama untuk perluasan pasar yaitu satu, membuka pasar baru di daerah yang baru, misalnya produk ekspor ke negara yang baru misalnya. Yang kedua, dimensi atau kemasan produk yang baru. Jadi kemasan ini penting atau dimensi ini penting, dibikin baru gitu. Yang ketiga, saluran distribusi yang baru. Jadi daerah-daerah mana yang akan kita distribusikan yang baru-baru itu harus diperluas gitu. Yang keempat, menerapkan kebijakan harga yang berbeda tentunya ya. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan baru atau membuat segmen pasar yang baru. Ini sangat penting. Itulah strategi perluasan pasar. Dari strategi perluasan pasar itu ada di sini yang dimaksud dengan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk itu adalah suatu strategi untuk pertumbuhan sebuah unit bisnis ya, dengan tentunya memperkenalkan produk baru ke pasar-pasar yang telah ada. Nah, hal ini memerlukan strategi tentunya ya. Untuk apa? Untuk pengembangan kompetensi baru. Artinya kemampuan-kemampuan perusahaan itu harus dikembangkan dan memerlukan program ya pemasaran yang baru juga kan. Karena kompetensinya baru, pemasaran juga baru. Ya, ini untuk semuanya ini dikembangkan untuk mengembangkan produk yang dapat diubah atau dikembangkan ke pasar. Yang pasar itu yang pasar yang ada tentunya. Itulah beberapa strategi-strategi untuk ekspansi pasar atau perluasan pasar. Di akhir video kita ada evaluasi untuk sahabat pintar Indonesia, yaitu sebutkan 4 strategi perluasan pasar. Dari keempat strategi perluasan pasar itu nanti Winscriber akan menulis jawabannya, yaitu di kolom komentar. Jawaban diketik di kolom komentar. Jangan lupa cantumkan identitasnya, ketik nama, kelas dan asal sekolah. Baik, itu ngobrol produk kreatif kewirausahaan kali ini. Semoga memotivasi sahabat pintar Indonesia untuk menjadi wirausaha yang sukses. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.